أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه واستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sebagai konsekuensi tugas kekhalifahan kita di muka bumi, maka di satu sisi kita dituntut untuk menjaga kualitas keimanan dan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, kita juga dituntut untuk berinteraksi sosial yang baik dengan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk selalu menjaga nilai-nilai ketuhanan yang diturunkan untuk menjaga kualitas dan stabilitas kenyamanan hamba-hambanya dalam berinteraksi sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini kita diresahkan dengan berkembangnya berita-berita yang tidak jelas sumber dan kebenarannya. Berita-berita atau informasi yang cenderung membohong dan mengandung unsur fitnah kepada pihak tertentu yang akhirnya menjadikan kenyamanan kita dalam berinteraksi sosial menjadi terganggu. Penyebaran informasi hoax itu berkembang sangat kuat di ranah media sosial yang sekarang sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kalau dulu informasi-informasi negatif dan fitnah itu berkembang dari mulut ke mulut dan menjadi perbincangan masyarakat pada wilayah teritorial tertentu, akan tetapi hari ini akibat perkembangan zaman dan teknologi, berita-berita dan informasi negatif itu menyebar lebih cepat dan menjangkau masyarakat yang lebih luas melalui media-media sosial. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dituntut untuk bisa menyikapi dengan baik sebagaimana yang telah diatur oleh ajaran-ajaran agama kita. Hal ini juga untuk membentangi kualitas keimanan kita dengan menghindari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga sikap kita untuk selalu dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anhullahu naha ma hajara man wal muhajir wa yadihi lisanihi minal muslimun salima man al muslim." Yang artinya orang Islam yang sebenarnya adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari kejahatan yang ditimbulkan oleh lisan dan tangannya. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i. Berbicara tentang berita bohong dan hoaks yang mengganggu ketentraman dalam bermasyarakat, sebenarnya sudah pernah terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid diutus oleh Rasulullah untuk memungut pajak kepada kabilah Bani Musthalib. Mendengar ada utusan Nabi yang diutus kepada mereka, maka kabilah Bani Musthalib itu bergembira dan ramai-ramai keluar kampung untuk menjemput utusan Rasulullah. Tetapi di tengah jalan sebelum utusan Rasulullah itu sampai di kampung kabilah Bani Musthalib, tiba-tiba utusan itu dicegat oleh seseorang dan diberitahu informasi bahwa kabilah Bani Musthalib telah murtad. Mereka menolak dan tidak mau membayar zakat. Bahkan mereka berdemonstrasi mencegat kedatangan Al-Walid utusan Rasulullah itu di depan perkampungan mereka. Mendengar berita seperti itu, maka Al-Walid kemudian kembali ke Madinah dan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kemudian Rasulullah marah dan menyiapkan pasukan untuk memerangi kabilah Bani Mustalik yang membangkang. Dari sini bisa kita lihat bagaimana efek dari berita dan informasi bohong yang berkembang dan dipercaya oleh masyarakat. Maka daya rusak informasi bohong juga datang di rusak atau berita hoax itu sangat luar biasa dalam menghancurkan ketentraman masyarakat. Dalam lanjutan cerita di atas, kemudian sebelum pasukan Rasulullah diberangkatkan menuju kampung kabilah Bani Mustalik, tiba-tiba ada utusan Bani Mustalik datang menemui Rasulullah dan menanyakan kepada utusan Rasulullah tidak jadi datang ke kampung mereka untuk mengambil zakat. Padahal utusan itu sangat dinanti oleh mereka. Melihat kedatangan utusan Bani Mustalik, kemudian Rasulullah tersadar bahwa ada informasi hoaks yang telah sampai kepada Rasulullah dan kaum muslimin di Madinah tentang kabilah Bani Mustalik. Dengan kedatangan mereka pada waktu yang tepat akhirnya bisa menghindarkan mereka dari akibat buruk informasi sesat dan hoaks itu. Setelah peristiwa itu kemudian turunlah ayat 6 Al-Hujurat yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Belajar dari peristiwa di atas, maka perlu kita mewaspadai setiap berita dan informasi-informasi yang menjurus pada fitnah atau berisi cacian kepada satu kelompok tertentu. Kita perlu mengkonfirmasi kebenaran berita itu atau bertabayun, karena jika tidak waspada dan langsung percaya, maka bisa jadi akan berakibat fatal. Bahkan kedamaian di masyarakat pasti akan terganggu karena permusuhan di antara masyarakat niscaya akan terjadi yang semuanya akan kita sesali karena kita menjadi korban informasi negatif. Dalam Quran Surah An-Nur ayat 15 disebutkan bahwa penyebaran informasi bohong atau hoax itu melalui 3 cara. Yang pertama, mereka menerima berita hoax itu dari mulut ke mulut, kemudian memperbincangkannya dan dilanjutkan dengan ikut menyebarluaskan berita hoax tersebut. Yang kedua, mereka memperbincangkannya tanpa mengkonfirmasi kebenaran dan asal-usul berita hoax itu. Yang ketiga, menganggap sepele berita hoax itu seakan-akan tidak berarti baginya. Padahal akibat berita hoax yang menyebar luas itu sangat berbahaya merusaknya. Ayat tersebut berbunyi yang artinya, ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Oleh karena itu, untuk menghadapi kondisi sekarang, apalagi tahun-tahun di mana kondisi politik negara sedang bersiap-siap menghadapi pemilu, akan terjadi kebebasan berekspresi dengan menyebarkan informasi yang bisa menimbulkan efek destruktif. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya harus menjaga diri jangan sampai kita menjadi korban informasi-informasi hoax atau bohong yang kemudian kita mempercayainya dan timbul kebencian, bahkan memerangi kelompok lain akibat percaya informasi hoax tersebut. Untuk menghadapi informasi yang cenderung mengandung unsur fitnah, caci maki dan kebohongan itu, maka sebagai seorang muslim yang perlu kita perhatikan adalah pertama, siapa pembawa berita itu, apakah orang-orang yang kredibilitas tinggi dan layak untuk dipercaya. Dengan demikian kita bisa bertabayun dan cross check kebenaran beritanya.
Yang kedua, kita perlu ikut memperbincangkan informasi tersebut kalau sudah terindikasi kebohongannya. Karena berita bohong yang terus-menerus dibicarakan akan menjadi dipercaya oleh masyarakat. Yang ketiga, kita tidak perlu menyebarkan informasi tersebut. Andai informasi itu benar, maka akan menimbulkan keresahan masyarakat. Efek positifnya lebih sedikit dari efek negatif yang akan ditimbulkan, apalagi kalau berita itu hoax. Yang keempat, jangan anggap ringan efek negatif dari informasi hoax yang beredar di masyarakat, karena efek negatifnya bisa di luar dugaan kita. Seperti peperangan yang terjadi di negara-negara Timur Tengah saat ini juga akibat dari tersebarnya informasi hoax secara masif. Hal ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah An-Nur ayat 11 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagimu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat belasan dari dosa yang dikerjakannya, dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu, baginya azab yang besar. Oleh karena itu, kita perlu bijaksana dalam menghadapi kebebasan yang menimbulkan tersebarnya informasi-informasi hoax yang tidak jelas sumber dan kebenarannya, khususnya yang tersebar di media-media sosial, agar kita menjadi hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah yang baik, umat Islam yang bisa menjaga lisan dan tangannya sehingga orang lain tidak menjadi korban kejahatan dari lisan dan tangan kita. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.